Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian menyiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dapat dimudahkan dan ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang berkaitan dengan materi makna kosakata dalam teks tulis. Dan makna sila pertama Pancasila. Tentunya kalian juga harus mengetahui arti dari setiap kosakata ya. Kalian bisa dibantu dengan ayah dan bundanya untuk menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti kata yang kalian tidak ketahui. Menemukan kata-kata baru dan maknanya dalam teks tulis. Nah, kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau biasa disingkat dengan KBBI. Kalian juga bisa mencarinya secara online ya, tinggal klik atau search di Google, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ada sebuah teks nih ya, yaitu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contoh di sekitar kalian itu berkembang biak dengan cara melahirkan tentunya adalah manusia ya. Kemudian yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ada ayam. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, dan juga kalian apabila berpapasan di jalan nih ya, mungkin malam gitu ya, kalian tersorot oleh sinar lampu kendaraan lain di depannya. Tentu apabila itu lampu mengenai pas bagian mata kalian, maka otomatis kalian akan merasa silau ya. Itu contoh lainnya. Nah, di sini tadi kita dapat menemukan kosakata baru dan maknanya ya dalam teks bacaan tersebut ya, atau artinya. Tentunya kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti kosakata baru. Pertama di sini ada bergerak, ada tumbuh, ada berkembang biak, dan ada rangsang. Bergerak itu artinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya atau tidak diam ya.
Selanjutnya ada tumbuh. Nah, tumbuh itu adalah bertambah ukuran baik tinggi maupun beratnya. Selanjutnya ada berkembang biak, yaitu bertambah banyak ya, dari satu kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian di sini ada rangsang. Nah, rangsang itu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi indera. Nah, indera itu ada panca ya, ada 5, yaitu ada indera pencium, peraba, perasa, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada sila pertama Pancasila, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah lambang negara kita ya, yaitu burung Garuda yang meliputi 5 sila. Nah, sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang sila pertama adalah bintang. Nah, ya, kalian harus ingat ya, lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Makna sila pertama Pancasila. Nah, sini lambangnya adalah bintang ya. Dan lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Demikian pula orang lain tidak bisa memaksakan kita menganut agamanya. Jadi kita harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Di sini ada salah satu contoh pengamalan ya dalam sila pertama Pancasila, yaitu contohnya adalah berdoa sebelum makan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lainnya, menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Contoh lainnya adalah menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan, karena setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Guru mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan dan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.